Setiap hari dunia menyimpan satu kisah, dan hari ini aku akan menceritakannya untukmu. Duduk yang nyaman dan biarkan aku yang bercerita. Halo, aku Dina. Selamat datang di channel Dina Bercerita, tempat semua cerita punya makna. Ada luka yang tidak berdarah, tapi perihnya bisa sampai menyayat tulang. Ini adalah cerita tentang sebuah cinta yang dihianati, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Tentang seorang perempuan bernama Bidi, yang saat ini ramai sekali di media sosial, yang amat dengan setia mencintai suaminya yang berinisial I, tapi justru dibalas dengan pengkhianatan, bahkan sejak sebelum mereka menikah, sampai dengan saat ini, saat mereka sudah menjadi suami istri. Cerita ini viral, bukan karena hanya menyayat hati, tapi juga membuka mata kita bahwa cinta sejati saja itu tidak cukup. Singkat cerita, Bidi mengenal I sudah amat sejak lama. Mereka berpacaran, jatuh cinta, dan saling mendukung. Di depan mata orang lain, hubungan mereka tampak terlihat amat harmonis. Tapi sayangnya di balik layar, saudara I ternyata sudah mulai selingkuh sejak mereka masih berpacaran. Chat-chat lama, jejak digital, bahkan foto-foto mesra dengan perempuan lain menjadi bukti betapa cinta Bidi sejak awal tidak pernah dijaga. Tapi Bidi tetap berusaha memaafkan, harap bahwa suatu hari nanti saat mereka menikah nanti semuanya akan berubah, bahwa laki-laki yang ia cintai akan benar-benar sepenuhnya menjadi miliknya. Akhirnya setelah mereka menikah, awalnya Bidi bahagia. Ia berharap bahwa ternyata doanya ini sudah terkabulkan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata saudara I tetap sama, masih berselingkuh, masih bermain api, bukan hanya chat, bukan hanya flirting, tapi sampai check-in, berhubungan badan dengan wanita lain selain istrinya. Bukan hanya sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali di setiap kota, berbeda wanita. Sebenarnya Bidi tahu, tapi dia berusaha diam, dia berusaha memaafkan, dia berusaha berdoa agar kesalahan kali ini tidak diulang lagi oleh suaminya, tapi ternyata memaafkan, mengulangi kesalahan, memaafkan, mengulangi kesalahan, itu siklus yang terus terjadi di dalam rumah tangga mereka. Sebenarnya, dia memaafkan bukan karena dia bodoh, tapi karena dia berharap laki-laki yang begitu amat dicintainya itu akan sadar di suatu saat nanti, bahwa rumah tangga mereka adalah surga yang harus mereka jaga sampai maut memisahkan mereka. Tapi nyatanya, yang menganggap rumah tangga itu surga hanyalah Bidi seorang. Surga yang dia anggap selama ini berubah seketika menjadi sebuah neraka. Tiap hari Bidi menangis dalam diam. Kemudian dia menyembuhkan lukanya itu sendiri dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Menahan luka, menutup malu, memendam semua sendirian. Tapi itu semua termakan oleh waktu. Sampai akhirnya Bidi menemukan sebuah bukti lengkap, detail, akurat, nama perempuan, lokasi hotel, tanggal check-in, bahkan isi chat mereka yang menjijikkan. Bidi pecah. Bukan hanya hatinya yang hancur, tapi seluruh jiwanya. Ia sadar, dia hanya dicintai seperlunya, tapi disakiti sehabis-habisnya. Ia akhirnya berbicara, membuka suara ke publik, ke media sosial. Ia tidak peduli lagi soal malu. Ia hanya ingin satu hal, yaitu kebenaran. Tentunya, boom, cerita ini menjadi viral. Nama Bidi dan saudara I menjadi bahan perbincangan di seluruh media sosial. Banyak yang marah, banyak yang menghakimi, banyak pula yang simpati. Tapi selain itu, ternyata banyak juga yang membuka luka diri sendiri. Karena ternyata di luar sana banyak sekali saudara-saudara I lainnya. Perempuan yang terlalu tulus, terlalu sabar, terlalu mencintai, dan terlalu berharap, sementara pasangannya terlalu egois. Ini bukan soal membuka aib, tapi ini soal keberanian. Keberanian untuk berkata cukup, keberanian untuk memilih bahagia, meskipun itu artinya harus pergi. Buat kamu yang saat ini berada di posisi Bidi, ingat, kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak dicintai tanpa disakiti. Setia itu bukan pilihan. Setia itu adalah kewajiban dalam cinta.
Jangan pernah jadikan pernikahan sebagai penjara. Pernikahan itu adalah rumah. Tapi kalau rumah itu penuh api, penuh racun, kamu harus tahu kapan saatnya kamu keluar. Jangan sampai kamu mati di dalam. Karena cinta yang sejati tidak akan membuatmu nangis setiap malam. Dan tidak akan membuatmu ragu atas dirimu sendiri. Tidak akan membuatmu mengemis sebuah kebahagiaan. Jangan pernah takut kehilangan orang yang tidak benar-benar mencintaimu. Tapi takutlah ketika kamu kehilangan dirimu sendiri dalam proses mempertahankan orang yang salah. Dan untuk kalian yang pernah menyakiti orang lain, tolong ingatlah bahwa karma itu pasti ada. Jadi, jika kamu merasa bahwa cerita ini menyentuhmu, tolong bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar, aku pantas dicintai tanpa harus disakiti. Karena kamu itu amat berhak bahagia apapun masa lalumu. Bye!